Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat, selalu dalam rangkulan cinta kasih Tuhan. Senang bisa berjumpa pada saat ini di dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Andri Budi Nugroho dari GKI Jati Bening Indah Bekasi. Saya mengajak kita semua pada saat ini untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayat ke-6. Amsal 3 ayat 5 hingga ayat ke-6 yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara masih ingat film Titanic yang rilis pada tahun 1997? Mungkin sebagian besar dari kita masih ingat. Film yang mengisahkan tentang sebuah kapal pesiar yang mewah bernama Titanic berlayar dari Inggris menuju ke Amerika, namun di tengah jalan menabrak sebuah gunung es yang besar, lalu kapal itu kemudian menjadi hancur, pecah, dan tenggelam di Samudra Atlantik Utara. Masih ingat juga siapa tokoh utamanya? Ada Jack yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan ada Rose yang diperankan oleh Kate Winslet. Jack dan Rose berjumpa di dalam kapal pesiar tersebut dan kemudian mereka saling jatuh cinta meskipun pada akhirnya harus terpisah karena Jack harus mati setelah kapal tersebut mengalami kecelakaan. Film Titanic adalah satu dari 3 film yang paling banyak meraih penghargaan di ajang Piala Oscar. Film Titanic bahkan meraih penghargaan puncak sebagai film terbaik di ajang Piala Oscar 1998. Ini juga berkat kerja keras dari sutradara dari film tersebut, yaitu James Cameron, yang menjadi sutradara juga dari film Avatar pertama pada tahun 2009 dan Avatar kedua di tahun 2022 yang lalu. Film Avatar juga menjadi film yang sangat laris di pasaran. Nah, kembali ke film Titanic. Film Titanic ini sukses tidak hanya dari segi penggarapannya saja, tetapi juga sukses dari segi pendapatan keuntungan. Dan lebih dari itu, film Titanic menjadi salah satu film yang paling banyak dikenang oleh orang di dunia, bahkan sampai dengan saat ini. Dan sebuah film yang bagus, film legendaris, film memorable, selain ditentukan oleh kerjasama yang baik dari seluruh anggota tim produksi, terutama juga ditentukan oleh kerjasama yang baik antara para aktor dan sang sutradara yang bertugas untuk mengarahkan laku setiap aktor yang berkarya di dalamnya. Para aktor memang diberikan kebebasan untuk melakukan improvisasi, namun mereka harus tetap mengikuti kerangka skenario dan mengikuti dengan baik arahan yang diberikan oleh sang sutradara. Tanpa kepercayaan dan kerjasama yang baik antara para aktor dan juga sutradara, sebuah produksi film bisa dipastikan akan gagal di tengah jalan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, andaikan kehidupan kita adalah sebuah proses produksi film, maka kita adalah para aktornya dan Tuhan menjadi sang sutradara agung yang berkarya untuk mengarahkan setiap laku gerak kita. Ketika kita menjadi aktor dan Tuhan menjadi sang sutradara, sudahkah kita mengikuti setiap arahan dari Tuhan supaya kita menjadi pelaku peran yang baik? Atau apakah kita malah memilih untuk berperan mengikuti keinginan kita sendiri, kehendak kita sendiri, kepuasan dan kesenangan kita sendiri, dan bahkan melakukan improvisasi yang melenceng dari arahan Tuhan? Misalkan Tuhan ingin kita bergerak ke kiri, kita malah bergerak ke kanan. Tuhan ingin kita bergerak maju, tetapi kita malah bergerak mundur. Saat Tuhan ingin ketika kita sedang dalam kesedihan, kita datang kepadanya untuk beroleh penghiburan, kita malah terpuruk di dalam keputusasaan. Ketika kita sedang berbahagia, bersukacita, Tuhan ingin kita hidup di dalam ungkapan syukur, tetapi kita malah lupa bersyukur. Atau saat kita sedang berkelebihan, Tuhan ingin kita mau untuk berbagi berkat bagi sesama kita, tetapi kita malah memilih untuk abai dan tidak peduli. Ketika Tuhan ingin kita mempersaksikan terang dan cinta kasih Kristus di dalam keseharian kita, kita malah melakukan kejahatan. Nah, saat ini penulis Amsal mengajak kita untuk berefleksi supaya kita kembali percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri.
Akuilah, libatkanlah Tuhan di dalam setiap laku kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Panggung kehidupan kita semestinya dijalani dengan mengikuti setiap arahan Tuhan, dengan setia, dengan penuh ketaatan, karena Dialah yang tahu apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang tepat untuk kita. Hanya dengan mengakui dan melibatkan Tuhan di dalam setiap laku hidup kita, maka jalan-jalan kita akan diluruskan demi menggenapi sebuah rangkaian cerita indah yang Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Lantas, bagaimana caranya kita bisa mengetahui arahan dari Tuhan? Tidak lain, tidak bukan adalah dengan rajin untuk bersekutu, mau untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan, baik di dalam saat teduh ataupun perenungan secara pribadi, dan juga melalui persekutuan umat bersama dengan sesama orang beriman. Dengan merenungkan firman Tuhan yang diikuti dengan ketulusan dan sukacita, maka kita akan belajar untuk semakin peka mendengarkan setiap arahan Tuhan. Kita bahkan mengindahkannya, kita menaatinya dengan setia dan penuh dengan sukacita. Maka mari sediakan diri untuk hidup terus-menerus di dalam arahan Tuhan sebagai sutradara kehidupan kita. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur Engkau sudah menyapa kami. Engkau mengingatkan kami untuk hidup dengan setia dan taat mengikuti arahan Tuhan. Maka biarlah kami juga hidup dengan komitmen untuk menjadi pelaku peran yang baik di dalam kehidupan kami. Dan kami diundang untuk selalu rindu mempersaksikan terang dan cinta kasih Kristus di dalam keseharian kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.